Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan apa yang harus Anda lakukan menghadapi ASO yang direncanakan tanggal 2 November 2022 pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Nah, pertama-tama yang kita harus perhatikan yaitu antena penerima. Nah, apakah harus antena digital atau masih bisa menggunakan antena analog? Nah, jawabannya masih bisa menggunakan antena analog, asalkan semua elemen-elemennya masih bagus. Nah, terutama drivernya yang sering rusak. Nah, berikut ini akan saya beritahu bagian-bagian apa dari antena analog bentuk Yagi. Jadi kalau bisa Anda gunakan yaitu antena bentuk outdoor, biar penangkapan sinyalnya lebih maksimal. Nah, ini akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari antena Yagi ya. Nah, bagian yang ini disebut juga ada direktor atau pengarah. Nah, ini terdiri dari 5 ini. Saya pakai namanya yang PF5000S yang dulu dikenal dengan PF Goceng Mandra. Nah, bagian yang ini disebut adalah reflektor atau bagian pemantulnya. Nah, jadi gunanya untuk memantulkan sinyal-sinyalnya. Nah, yang utama adalah bagian yang ininya. Ini adalah namanya bagian driven. Ini yang paling utama, yang langsung berhubungan dengan set-top box Anda atau langsung ke TV Anda. Jadi jangan sampai ada elemen-elemen yang rusak. Jika ada elemen yang rusak, nah lebih baik Anda membeli antena baru lagi. Nah, gimana cara pengarahannya? Nah, pengarahannya Anda bisa download di App Store ataupun Google Play, yaitu sinyal TV digital. Nah, nanti tiap arahnya tiap daerah berbeda-beda. Nah, arah yang panahnya itu Anda arahkan ke stasiun TV. Jadi kamu Anda paskan ke direktornya adalah ke arah stasiun TV yang terdekat. Jika Anda berada di zona merah, berarti itu sinyalnya sangat kuat sekali. Nah, kemudian apalagi yang Anda harus periksa, yaitu adalah kabel antenanya. Nah, Anda lihat kabel antenanya jangan sampai ada yang terkelupas atau digigit tikus itu. Nah, jika Anda melihat ada kabel antenanya udara jelek, terkupas segitu, jangan disambung, lebih baik Anda beli baru. Nah, saya sarankan untuk beli kabel yang sekalian bagus, biasanya merek Kaitani yang RG6 ataupun Belden RG6 yang bisa digunakan untuk parabola. Nah, ini saya isolatif, bukannya emang rusak ya. Jadi tujuannya jika kena hujan atau kena angin, takut dia punya copot karena hanya pakai klem aja, jadi biar lebih kuat antenanya. Nah, oke, sekarang saya akan turun ke bawah untuk sesi berikutnya, yaitu dari kabel menuju ke set-top box. Sekarang saya sudah sampai di bawah sekarang. Nah, ini tuh kabel antenanya tuh. Nah, Anda bisa lihat. Nah, Anda pasti lihat tuh, kok ada tiang ya itu ya. Nah, jadi pengaruh ketinggian antena dari tanah itu juga berpengaruh dari kekuatan sinyal yang Anda terima, baik di TV digital ataupun di set-top box. Jadi kalau antenanya kurang, biasanya itu kan antenanya terhalang oleh gedung-gedung tinggi atau apa. Nah, itu akan menjadikan beberapa MUX tidak bisa ketangkap dengan baik. Nah, jadi kalau bisa tinggi yang tadi saya pasang itu berada ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan tanah. Sedangkan yang ini nih, yang kosong ini, sebelumnya saya udah coba, itu ada 3 MUX yang rada hilang. Nah, sekarang kita menuju ke set-top box-nya. Setelah Anda udah memeriksa antena dan kabel antenanya. Nah, inilah penampakan dari set-top box saya, yaitu set-top box Rindre DRN511W yang saya sudah beli dari tanggal 30
Maret 2021. Jadi udah lama sekali, sampai hari ini masih baik-baik saja. Nah, kemudian kita lihat. Nah, pada bagian belakang set-top box itu ada yang namanya di sini kabel antena masuk ke antena in. Nah, ini yang saya tunjuk nih, antena in. Nah, kemudian di sini adalah kabel loop out. Jadi sementara siaran itu masih ada siaran analog. Jadi analog dan digital itu lagi bentuknya simultan, jadi berbarengan. Nah, jadi dari kabel loop out ini kita bisa masukin ke TV. Nah, kemudian yang kita dikasih biasa gratis ya di siap set-top box yaitu kabel RCA. Nah, jadi ada warna putih, merah, kuning. Kita hubungkan saja langsung ke TV-nya, merah ke merah, putih ke putih, kuning kuning. Jangan sampai terbalik. Yang kuning itu adalah sinyal videonya. Yang putih gitu dan merah adalah sinyal audionya. Jadi sinyal audio yang kiri yang L itu warna putih, sedangkan yang sebelah kanan yang right itu yang berwarna merah. Nah, kemudian kabelnya kita masukkan ke PLN. Nah, ini juga saya ada kabel HDMI. Cuman saya gunakan untuk percobaan ini adalah kabel RCA yang memang dari bawahnya, sedangkan kabel HDMI harus ya Anda beli terpisah. Gambarnya itu pasti lebih tajam. Jadi kalau kabel RCA ini untuk segala jenis TV, baik TV tabung, TV LCD, TV LED, yang penting ada sodokan RCA-nya yang warnanya ada kuning, merah, dan putih. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini saya bikin. Nah, ini biar aman. Soalnya apa? Biasanya beberapa set-top box itu tidak ada saklar on off-nya. Jadi begitu Anda off itu hanya bentuknya standby. Tahunya standby gimana? Nah, itu display-nya menunjukkan jam atau waktu. Walaupun itu hanya memakan daya yang sedikit. Biasanya cuma di sekitaran 1 watt. Masalahnya bukan 1 wattnya. Karena dia tetap bekerja terus, maka bisa menjadi rusak lama-lama karena panas. Begitu juga TV-nya. TV yang udah LED ini, itu kadang-kadang memang tidak ada saklar untuk mematikan dayanya. Nah, jadi begitu Anda pakai remote, Anda matikan TV-nya, sebenarnya itu tidak mati sebenarnya. Jadi hanya standby. Jadi masih ada komponen yang bekerja dan itu masih memakan daya listrik. Nah, yang satu lagi itu sama. Itu saya punya DVD player. Makanya di sini ada 3. DVD player pun juga gitu. Ada sebagian yang ada tombol on off-nya, ada juga yang hanya ada tombol on dan standby doang. Jadi begitu jamnya masih nyala, itu berarti masih keadaan standby. Nah, jadi selain untuk biar alat-alat kamu lebih awet, ya STB-nya, TV, DVD player. Nah, Anda beli aja ini saklarnya seperti ini. Jadi benar-benar ada off jika Anda tidak memakainya untuk nonton TV, memutar DVD, atau memutar TV dengan STB di on. Nah, ini selain menghemat listrik Anda juga membuat alat-alat lebih awet. Nah, saya memakai TV-nya merek Toshiba 32 PB 200 EJ. Jadi emang ini belum support digital ya, TV-nya masih TV analog. Nah, jadi bagaimana sekarang kita sudah terpasang semua, kita mencari channelnya. Oke, saya siapkan ya. Nah, saya hidupkan saklarnya. Jadi, nah STB-nya lihat lagi tulisan booting. Nah, TV juga saya akan nyalakan. Nah, ini kenapa saya tutup pakai kertas? Nah, soalnya ini nanti takutnya saya kena copyright. Seperti yang sudah sebelumnya,
bisa terkena copyright karena ada menyiarkan suatu siaran. Nah, biasanya Anda untuk pertama kali hidupin STB, tergantung kalau di sana udah ada dari penjualnya udah ada scan, berarti udah ada siaran biasanya. Nah, tapi di tempat Anda sebelum Anda scan ulang, biasanya kita pencet di remote itu di menu. Nah, ini tombol menunya. Nah, kita cari untuk yang menunya nah ini saya geser dulu ya. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, jadi ada untuk yang program di sini, ada untuk gambar, untuk pencarian kanal, untuk waktu, untuk pilihan, dan untuk sistem. Nah, sekarang jika Anda udah ada siaran seperti ini, kadang-kadang suka beda di penjual. Anda dapat berapa MUX, jadi ada berapa channel, tapi pas tiba di rumah Anda suka beda. Nah, biar untuk cara mudahnya, gini saya beritahu ya. Jadi untuk yang Rinre, yang saya punya tipe DRN 51W, kita masuk ke pencarian kanal. Nah, pencarian kanal itu kita pencet yang oke. Kemudian kita cari manual, jangan dicari auto. Soalnya kalau auto nanti kita nggak tahu berapa biji yang ketangkepnya. Nah, kita pencet auto. Nah, di sini ada sampai channel, kebetulan tadi channel 48. Nah, untuk di Jakarta itu ada MUX pertama di channel 24. Nah, ini channelnya MTech. Jadi yang ini biasanya isinya ada Kompas TV, SCTV, ada Moji TV, ada Mentari TV. Nah, nanti kita bahas satu tuh. Nah, ini kekuatannya dan kualitasnya ini bagus 100%. Nah, jika Anda lihat ini kekuatannya kecil, Anda bisa putar-putar antenanya. Jadi ada dua orang, satu di atas genteng, satu lagi melihat TV. Jadi beritahu, cari yang bagus. Walaupun sebelumnya Anda sudah pakai aplikasi TV sinyal digital, tapi kan kadang-kadang karena kalang lubang tinggi, jadi begitu Anda arahin ke stasiun pemacarnya, tetap sinyal jelek. Kadang-kadang kita hanya dapat pantulannya. Nah, sampai dapat gini dan sinyal kekuatannya sebagus mungkin, kualitasnya itu jangan sampai dia hilang, naik turun. Itu kalau dia naik turun, itu nanti akan seperti Anda memutar di kaset DVD yang rusak. Jadi gambarnya patah-patah ataupun dia stay, jadi dia diam. Nah, ini yang koi untuk di Jakarta ya. Ini yang 24 itu MUX-nya MTech. Ini saya punya dapatnya 100. Jadi bagus ini. Jadi daripada Anda scan ulang, scan otomatis ntar channelnya kok dikit gitu, mendingan Anda cari manual dulu. Nah, kemudian di channel 32. Di 32 ini isinya channelnya Metro TV biasanya. Jadi Metro Group di sini nih. Kemudian channel 34. Nah, channel 34 itu di Viva News biasanya. Jadi yang ada Antv, Jawa Post TV. Nah, ini ada di sini. Nah, ini kekuatannya 94, kualitasnya 100. Yang penting dia nggak naik turun. Nah, berikutnya di channel 36. Ini di saya ini ada paling lemah di sini. Jadi channelnya kekuatan cuma 82%, tapi kualitasnya 100%. Jadi dan stabil. Jadi nggak bakal gambarnya patah-patah. Ini biasanya di berita 1, kemudian ada BTV dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi untuk satu MUX itu pasti kalau sinyalnya kekuatannya seberapa, kualitas seberapa itu nggak bakal berubah
tetap jadinya. Nah, kemudian bisa masuk ke channel 40. Nah, channel 40 ini 89 100. Ini punyanya Transmedia isinya. Jadi ada Trans TV, Trans 7. Nah, ini kekuatannya juga 92%. Kualitasnya 100%, jadi nggak ada putus-putus. Nah, channel 42 ini punyanya TVRI ini. Ini 100-100, ini bagus sekali. Jadi TVRI Sport. Nah, TVRI kalau di sini ada TVRI DKI, TVRI Nasional. Kemudian ada DAI TV, ada Badar TV, ada Net TV. Ini ada di channel ini. Jadi kalau Anda lihat nggak putus-putus, ini bagus. Nah, kemudian di channel 44. Nah, channel 44 ini grupnya MNC Group. Jadi ada MNC, RCTI, MNC TV, sama iNews. Nah, kemudian yang terakhir untuk di Jakarta ya, sementara itu di channel 48. Nah, ini di RTV ini sering rada lemah. Jadi kadang-kadang kualitasnya kalau cuaca jelek, yaitu misalnya kayak hujan, biasanya suka hilang kualitasnya. Karena apa? Kekuatan sinyalnya naik turun. Kadang-kadang nol atau dia suka patah-patah. Nah, jadi inilah channel-channel yang ada di Jakarta, terutama di Jakarta Timur posisi saya. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Kita exit dulu. Nah, exit lagi. Nah, kita lihat channelnya apa aja. Nah, jadi untuk daftar TV-nya ini ada grupnya MTEK. Grupnya MTEK yaitu Kompas TV HD, SCTV HD, Indosiar HD, Moji HD, dan Mentari HD yang tadi sinyalnya 100-100. Kemudian grupnya Metro. Grupnya Metro ada Metro TV HD, Makna Channel, UG TV, BN TV, My TV, Metro TV ini yang biasa yang standar, Smile TV, BBS TV, GPM TV. Nah, kemudian grupnya Viva News. Nah, Viva News isinya adalah ini, TV One Digital, Sport One, Jak TV, Betawi TV, JP TV, dan Antv yang udah bentuknya HD. Nah, kemudian ini yang grupnya BSTV, yang itu berita 1. Nah, isinya adalah BTV HD, berita 1 World, berita 1 Inggris, e-channel, nah, dan BTV yang biasa. Jadi ada yang dua tuh, ada yang double, jadi ada yang HD, ada yang biasa, yang standar. Nah, kemudian grupnya Trans. Nah, yaitu Trans TV HD, Trans 7 HD, CNBC Indonesia HD, CNN Indonesia HD. Itu adalah grup yang kalau menurut tadi di tempat saya itu paling lemah. Jadi kekuatannya cuma 85, tapi kualitasnya 100. Ini yang paling lemah di sini. Kemudian grupnya TVRI, yaitu TVRI Nasional. Karena di DKI, jadi saya dapatnya TVRI DKI HD, TVRI World, TVRI Sport HD, TV MU, Nusantara TV, El Sinta, Inspira TV, Badar TV, DAI TV, dan Net HD. Nah, ini juga sinyalnya bagus di sini, 100-100 di sini. Kemudian MNC Group, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Nah, ini yang sinyalnya tadi 92-100. Nah, kemudian bagi yang terakhir yaitu bagian grupnya RTV. RTV HD2, RTV HD1. Ini saya lihat RTV HD1 dan HD2 itu
siarannya itu sama. Jadi tapi nggak tahu kenapa ada 2 biji gini. Nah, kemudian ada KTV dan Gramedia TV. Jadi di tempat saya di Jakarta Timur itu mendapat 48 channel full di sini. Nah, jadi kalau Anda sudah bentuknya udah kayak tadi, Anda sudah scan bentuk manual dan tidak ada channel yang kualitasnya naik turun. Jadi pertama lihat kekuatannya dulu. Jika kekuatannya sudah bagus secara maksimalnya, lihat kualitasnya. Jangan sampai naik turun. Biasanya kalau naik turun itu, kalau bukan STB-nya yang rusak ya, kalau hanya teman satu mux doang, nah itu ada kemungkinan sinyal yang tangkap itu ada hilang ya kekuatannya. Makanya kualitasnya suka naik turun. Juga pengaruh sama cuaca. Jadi kadang-kadang dia kalau pas hujan dia suka hilang. Nah, jadi itu aja. Jadi untuk yang lain-lainnya saya nggak bahas semuanya karena nanti takutnya terlalu panjang. Jadi itu aja yang Anda harus persiapkan untuk menghadapi ASO 2 November 2022. Karena dengan TV digital, gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan canggih teknologinya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.